بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan juga anugerah kepada kita semua, dan tentunya juga semoga salam senantiasa tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang mulia, ya. Atau dalam bukunya dirangkum dengan amalan harian seorang muslim. Jadi dalam keseharian kita para hadirin yang Allah berikan waktu ini, kenikmatan ini yang sebelumnya sudah kita bahas ya, bagaimana pentingnya waktu. Maka harusnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu dengan amalan-amalan yang mulia, ya. Sehingga para hadirin, baik dari mulai kita bangun tidur, kita lewati detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, itu insya Allah diisi dengan keutamaan-keutamaan atau amalan-amalan yang mulia, ya. Sehingga hasilnya nanti para hadirin itu yang sangat kita cita-citakan, itu amalan baik kita lebih berat yaumil hisab dibanding amalan buruk kita, ya. Dan kita ketahui juga para hadirin, nikmat waktu ini atau nikmat yang Allah berikan, baik waktu kosong ataupun juga kesehatan, sebenarnya banyak sekali dilalaikan oleh manusia, ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas, ya. Dua nikmat yang banyak dilalaikan atau dicuma-cuma saja. Jadi lewat terus tanpa adanya muhasabah, hitung-hitungan, tanpa adanya introspeksi, tanpa adanya apa? Ya, lewat terus setiap harinya seperti itu tanpa ada perubahan, auzubillah, bahkan makin meninggalkan banyak amalan. Itu diantaranya adalah nikmat sehat dan nikmat al-faragh, yaitu waktu kosong, ya. Nah, sehingga para hadirin, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk ke dalam hadis Rasulullah ini yang Rasulullah berikan peringatan kepada kita, wajibnya kita mengetahui amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulai dari kita bangun tidur para hadirin, itu banyak sekali sebenarnya, ya, amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada kita semua, ya. Dari mulai ketika kita menggerakkan badan kita saja, membangunkan dari tempat baringnya kita, itu sudah ada ucapan, ya. Setelah itu para hadirin, di antara amalan lainnya, ini semua sebenarnya amalannya ringan kalau kita telaah dan kita pelajari, ya. Kemudian setelah itu kita misalnya mengambil air wudhu, ya. Kemudian sholat qobliyah fajar, apalagi yang bangun untuk sholat malam, ya. Belum lagi langkah-langkah kakinya menuju masjid, belum lagi masuk ke dalam masjid, belum bainal azan wal iqamah. Banyak sekali. Dari satu waktu saja kalau kita hitung-hitung para hadirin, dan kita betul-betul kita fahami dan kita tidak cuma-cuma saja melewati waktu-waktu yang kita lewati ini, maka sebenarnya banyak yang bisa kita amalkan dan menjadi celengan kita untuk nanti datang, yaitu tadi yaumul hisab, ya. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini para hadirin, kita akan membahas tentang amalan harian seorang muslim. Dari mulai kita akan beramal di tengah-tengah amalan sampai di akhir amalan, itu insyaallah semuanya akan dijelaskan di buku ini, sehingga para hadirin di keseharian kita akan banyak nantinya amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, ya.
dan keseharian kita pula akan dimakmurkan insyaallah dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para hadirin, dan tentunya ini menjadi semua ya tolak ukur ibadah kita adalah kita memulai dengan niat yang benar ya, yang sahih. Apapun itu, apalagi konteksnya ibadah, maka pentingnya kita memulai dengan apa? Niat yang baik. Bahkan hal yang mubah saja para hadirin, kalau kita niatkan dengan cara yang baik, maka akan menjadi apa? Jadi pahala. Ya, contohnya olahraga itu mubah, makan mubah. Tapi kita niatkan agar kita bisa beribadah dengan bugar, ya. Kita niatkan agar bisa menegakkan ibadah-ibadah Allah dengan sehat walafiat, maka baik makan dan olahraganya menjadi apa? Pahala. Ya. Begitupun juga hal-hal lain, ya. Maka pentingnya ini menjadi nomor yang pertama dalam kehidupan kita, agar setelah nomor satu ini menjadi pahala dan menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu jadikanlah di awal ya hari kita di setiap harinya yaitu dengan niat yang baik ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentunya menjadi hadis yang sangat terkenal ya, sudah kita sering dengar pula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan ya. Tadi kita dijelaskan para hadirin, kalau kita meniatkan semuanya untuk kebaikan, apalagi untuk akhirat, maka akan mendapatkan apa? Keutamaan. Begitupun sebaliknya, amalan yang kita kerjakan yang sebenarnya amalan ini mulia, tapi karena salah kaprah niatnya, ikhlasnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadirkan keikhlasan, maka amalan yang besar tersebut, keutamaan yang besar tersebut menjadi apa? Gugur. Bahkan dalam hadis yang panjang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang yang tiga-tiganya ini menjalankan amalan yang sangat besar, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya ada yang jihad fisabilillah, ada lagi orang yang gemar membantu, ada juga yang sering menyebarkan ilmu Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita lihat 3 amalan ini mulia semua para hadirin. Jihad fisabilillah ya, atau jihad di jalan Allah. Kemudian juga senang membantu orang, dan juga dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi karena niatnya salah dan tidak menghadirkan keikhlasan ya, karena niat dan ikhlas saling erat ya, saling berkaitan, maka apa yang didapat ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di hadis ini dia mengatakan bahwa yang dia kerjakan ini, baik yang tadi yang jihad, baik yang dermawan, baik juga yang menyebarkan ilmu Al-Qur'anul Karim, dia mengatakan bahwa dia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan, kamu semua berdusta dan tidak ada manfaat apapun amalan yang kau kerjakan, dan menyuruh untuk menariknya atau menyeretnya dan memasukkannya ke dalam api neraka. Nah, maka jelaslah para hadirin, niat ini sangat penting dalam ibadah ya. Terlebih lagi kehadiran ikhlas yang menjadi pondasi agama ya. Kemudian di sini disebutkan pula para hadirin, yang menyebutkan apa yang kita kerjakan itu menjadi mulia karena niat kita. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih ya. Nah, ini kita lihat para hadirin, bagaimana orang yang merutinitaskan niatnya dan juga mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ya, kita lihat keutamaan orang yang melakukan hal tersebut ya. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat agar dapat melakukan sholat di malam hari, lalu matanya mengalahkannya, yaitu tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah ya baginya dari Rabb-nya. Bayangkan para hadirin, orang yang terus niat, terus mengerjakan dengan mudawamah rutinitas amalan-amalan soleh, ketika dia luput karena suatu hal, karena kecapean, keletihan, dan bukan karena disengaja, maka amalan tersebut tetap diberikan kepadanya keutamaannya ya. Bahkan dikatakan di sini tidurnya pun menjadi sedekah
ya, keutamaan pula yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu para hadirin, niatkanlah dengan benar-benar perbuatan semua yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Baik itu yang mubah misalnya seperti makan, tidur, berpakaian, ya, atau juga yang lainnya agar bernilai ibadah, ya. Jadi semua yang kita kerjakan kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu subhanallah, ya, bisa kita lihat para hadirin berapa banyak keutamaan yang akan kita dapatkan nantinya, ya. Di sini ditambahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, manakala seorang mukmin memenuhi keinginan syahwatnya yang mubah dengan niat takwa, maka hal itu menjadi ketaatan yang berpahala. Ya, itu apa? Mendatangi istrinya, ya. Dan juga ditambahkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat malamku, ya. Jadi ketika tidur, ketika makan, ketika berpakaian, ya, atau bahkan ketika mohon maaf berhubungan kita suami istri, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan banyak keutamaan, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang tadi disebutkan para hadirin yaitu termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 162 ya sampai 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ya. Dan tidak ada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang masuk yang kedua para hadirin, setelah kita meniatkan amalan kita atau memulai hidup kita dengan sesuatu yang baik, kita tekadkan. Kemudian yang kedua adalah berdakwah agar orang lain mendapat hidayah, menunjukkan kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka, ya. Dalam poin yang kedua ini kenapa ditaruh di nomor-nomor awal atau cukup penting para hadirin? Karena terkadang sebagian dari kita, ya, merasa bahwa yang dapat menyebarkan, mendakwahi itu hanya mohon maaf orang-orang yang misalnya ustadz, kiai, ya, atau selevelnya. Padahal tidak para hadirin, kita yang hadir di majelis-majelis ta'lim, ketika kita sudah mendengar dan itu kita yakini sahih sesuai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Al-Qur'anul Karim yang jelas, maka ketika tiba di rumah kita sampaikan kepada keluarga kita misalnya, ya. Atau ketika kita mengetahui, ketika kita mendengar azan salat itu harus dipenuhi dan kita salat berjamaah. Dan ketika kita berangkat dari rumah kita lihat ada anak-anak muda misalnya, ya, masih saja duduk-duduk, belum terketuk untuk memenuhi panggilan Allah, maka kita amar ma'ruf, kita ajak. Itu juga termasuk apa? Mendakwahi mereka. Siapa tahu ketika kita mengajak, hidayah Allah turun dan mereka terketuk hatinya dan keesokan harinya berubah. Tidak ada yang tahu, ya. Kita hanya berikhtiar dan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Namun ketentuan dan kehendaknya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada istilah putus asa dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah para hadirin, ya, hidup dikelilingi oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Namun kita lihat para hadirin, selang beberapa masa Islam menjadi jaya, ya, dengan kegigihan dan tidak pernah berputus asa dan melewatinya dengan berbagai macam sampai hijrah, sambil mengumpat di gua, ya, sambil dilempari di kota Taif dan lainnya dalam berdakwahnya. Namun tetap kegigihannya dan tidak pernah berputus asa dalam berdakwah, Allah beri jalan dan menjadi jaya dengan dakwahnya. Begitupun juga kita para hadirin yang terkadang di rumah misalnya anak kita masih sulit, ya, ketika diajak untuk sholat, ataupun juga istri kita, ataupun juga nanti orang tua kita misalnya yang mohon maaf belum satu manhaj, terus kita sabar, kita dakwahi, ya, karena kita tidak tahu hidayah Allah itu kapan turun kepada mereka, sambil kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini baik kita ataupun juga keluarga kita ataupun kerabat itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
dan ikut bersama kita. Dan hikmahnya apa para hadirin? Hikmahnya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man dalla ala khairin falahu ajrum mislu fa'ilih, ya. Seorang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang diajaknya itu ikut dan mengerjakan amal tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis lain tidak dikurangi sedikit pun. Ketika dia sholat, kemudian kita ajarkan dia wudu, kemudian dia ajarkan ibadah-ibadah lain dan dia mengerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Ya, maka berdakwah ini sangat penting para hadirin untuk orang lain atau untuk keluarga, untuk karib kerabat, agar terus menjadi celengan kebaikan kita, ya, kebaikan kita walaupun kita sudah tiada, tapi terus akan mengalir insya Allah. Ya, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Ya, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Ini adalah ibarat, ya. Unta merah pada zaman Rasulullah atau di kalangan orang Arab adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi diibaratkan satu orang saja kita mengajak dan berhasil, ya, Allah berikan hidayah kepada mereka, maka subhanallah keutamaan yang sangat besar, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna dalla 'alal khair kafa'ilihi." Ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, sungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan 'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Ya. Barang siapa yang merintis suatu jalan kebaikan, yaitu kebiasaan yang baik yang diamalkan orang sepeninggalnya, maka ia mendapatkan pahala kebaikan dan yang semisal dengan pahala mereka itu tanpa dikurangi sedikit pun. Terkadang para hadirin dengan ucapan misalnya di rumah, ya, dengan ucapan, dengan ajakan mungkin belum tersentuh baik anak kita, kemudian juga istri kita misalnya. Maka kita praktikan dengan amalan kita, baik sholat sunnah misalnya kita kerjakan di rumah, ya, sambil memperlihatkan, ya, yaitu kebaikan-kebaikan kepada mereka, atau juga membaca Al-Quran. Kita baca di dekat istri dan anak-anak kita, ya. Kemudian zikir pagi petang, kemudian kita setel misalnya lewat YouTube dakwah, ya, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan ini para hadirin, insya Allah akan mendorong mereka untuk mendapatkan hidayah dan semakin giat dalam mengerjakan amal-amal soleh, ya. Kemudian yang ketiga para hadirin, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita, ya. Jadi poin yang kedua dan yang ketiga ini para hadirin menjadi penting karena ini akan menjadi jariyah terus menerus, ya. Walaupun kita sudah tiada, itu amalan kita terus, ya, akan menjadi celengan terus nantinya untuk di hari yaumil hisab, ya. Sehingga ini menjadi urutan-urutan yang pertama nih sebelum masuk nantinya ke amalan-amalan yang kita kerjakan semasa hidup kita, ya, yaitu diantaranya adalah mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, ya, yang tentunya agar mendoakan kita terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ya. Ketika seseorang itu meninggal atau mati para hadirin, maka dia akan terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah ini misalnya seperti kita menyumbang yang terus-menerus akan dipakai, ya, bukan sesaat seperti misalnya kita membuat sumur untuk orang-orang yang minim misalnya air di lokasinya, ya. Atau juga kita memfasilitasi, ya, misalnya kamar mandi untuk para akhwat yang misalnya di kampung tersebut masih kesulitan untuk bersih-bersihnya, itu masih terlihat auratnya, itu kita dapat terus amal jariyahnya, ya. Belum lagi misalnya kita menyediakan kursi roda di rumah sakit dan dipakai terus oleh rumah sakit tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh sedekah jariyah. Ya, jariyah ini adalah terus menerus, ya, menjadi sedekah untuk yang melakukannya. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Salah satunya kembali ke poin yang kedua, itu kita mendakwahi
orang tersebut melakukan apa yang kita dakwahi, ya, maka ilmu yang kita sampaikan itu menjadi apa? Bermanfaat. Dan kalau dia lakukan insya Allah terus menerus, mudah-mudahan kita dapat terus pahalanya, ya. Atau juga yang terakhir yaitu waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan keduanya, ya. Maka kembali pentingnya kita mendidik anak-anak kita agar ketika kita tiada, para hadirin, yang kita sebagaimana sudah menjadi orang tua, itu anak kita terus mendoakannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Ataupun juga doa-doa yang lain, ataupun juga dia sering, ya, melakukan hal-hal kebajikan itu untuk orang tuanya, ya, misalnya mengumrohkannya, ya, ataupun juga hal-hal lain, ya. Maka ini akan dilakukan tentunya dengan anak-anak yang soleh yang kita didik sejak dini, ya, dengan bekal yaitu ilmu agama yang benar, ya. Kita boleh, para hadirin, membekali anak-anak kita dengan ilmu yaitu dunia kedokteran, ya, ataupun juga insinyur, arsitek dan yang lainnya, itu tidak mengapa. Bermanfaat, masya Allah, kalau dia mengobati seseorang, dia membangun masjid, dia membangun rumah untuk kaum muslimin yang akan tinggal bersama keluarganya, itu insya Allah amal-amal yang bijak. Akan tetapi jangan sampai amal-amal akhirat ini atau ilmu syar'i ini menjadi dikesampingkan, ya. Kita lihat berapa banyak anak-anak muda yang sudah menikah, para hadirin, itu sama sekali ketika dibacakan Al-Quran atau ketika membuka Al-Quran tidak bisa baca, ya, apalagi untuk melakukan hal-hal lain, bahkan masih jauh dari sholatnya, ya, masih jauh dari amalan-amalan fardu yang sebenarnya Allah wajibkan atasnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, para hadirin, agar mendidik anak-anak kita agar selalu mengedepankan akhirat, walaupun, ya, dia tetap mendidik atau menempuh pendidikan untuk masalah dunia dan yang lainnya. Yang terpenting kita niatkan semuanya untuk akhirat, ya. Kemudian, para hadirin, setelah itu yang keempat masih ada kaitannya sebenarnya dengan yang kedua, itu adalah mengkaji ilmu agama, ya. Setelah kita mendakwahi, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya juga kita mengkaji ilmu agama diri kita, ya. Kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama itu sangat penting dan keutamaannya besar. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, tentunya ilmu akhirat, para hadirin, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Salah satu contoh, para hadirin, ya, misalnya seseorang ini akan melakukan ibadah haji. Kemudian dia mempelajari ilmu haji, ya, dengan orang yang betul-betul memahami bidang ilmu haji tersebut, dari mulai ihramnya, dari mulai tawafnya, ya, di Mina-nya seperti apa, di Arafah, Muzdalifah, dan yang lainnya. Semua dia dengarkan, dia tulis, dia catat, bahkan dia beli bukunya. Kemudian dia berangkat melakukan haji tersebut sesuai dengan apa yang dia terima dari ilmu-ilmu yang dia dapat, atau dia baca, dia pelajari dan semuanya, dan dia lakukan. Kemudian apa, para hadirin? Kemudian dia mendapatkan insya Allah haji yang mabrur, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, ya. Dari umrah satu ke umrah lainnya menjadi pahala baginya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, seorang ini sebelum menjadi haji yang mabrur, insya Allah dia apa tadi? Menuntut ilmu. Dia mempelajari ilmu haji tersebut sehingga mengerjakannya sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hajinya diterima dan menjadi haji yang mabrur, maka mendapatkan apa? Yaitu mendapatkan surga, ya. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu baru salah satu contoh amalan, ya. Belum lagi amalan-amalan lain yang dia ketahui ilmunya, yang dia pelajari dengan betul-betul, maka insya Allah dia akan mudahkan jalannya menuju surga. Begitupun juga, para hadirin, orang yang menuntut ilmu misalnya, kemudian gugur di tengah-tengah dia menuntut ilmu, mudah-mudahan dia menjadi, yaitu orang-orang yang mendapatkan banyak keutamaan, ya.
sehingga mulialah orang yang mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Ya. Barang siapa para hadirin yang berpagi-pagi ke masjid, tidak ada yang ia inginkan kecuali hendak mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna dikerjakannya, ya. Jadi orang yang kembali menuntut ilmu dan betul-betul niatnya karena ingin mendapatkan ilmu syar'i, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar, salah satunya tadi yang disebutkan, ya. Ini di dalam kitab Shahihut Targhib wat Tarhib, ya. Kemudian yang kelima para hadirin, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Ya. Maka para hadirin tidak salahlah khatib rata-rata di khutbah Jumat itu di akhirnya hampir bisa dikatakan 100% yaitu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu yang artinya barang siapa yang memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang ia doakan, ya. Maka jangan hanya ketika di Jumat saja, akan tetapi di setiap waktu-waktu yang diijabah kita sisipkan para hadirin doa-doa untuk kaum muslimin, ya, untuk kepedulian kita. Ya, jangan kita disebut ini, mohon maaf, anani, ya. Ananiyah ini adalah egois, jadi doa untuk diri kita saja, ya. Terkadang kita lupa dengan orang tua kita, ya. Kadang juga kita lupa dengan istri, anak-anak kita, ya kan. Tapi kita doakan juga mereka, ya. Sebagaimana misalnya untuk istri dan anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Atau untuk anak-anak kita, Rabbi habli minas shalihin misalnya. Tentunya kebaikan tersebut nanti akan kembali kepada kita, ya. Atau untuk kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup ataupun juga yang meninggal. Mudah-mudahan dengan rasa kepedulian kita para hadirin, insyaallah akan menambah pundi-pundi pahala dan kebaikan untuk kita semua, ya. Kemudian yang keenam para hadirin, yaitu adalah taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya kita para hadirin dalam setiap hari sebelum menutup hari kita dengan istirahat, dengan tidur, kita kembali cek, muhasabah, introspeksi, ya. Kalau sekiranya ada hal-hal atau yang kita kerjakan yaitu dosa dan maksiat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu dengan taubatan nasuha, agar di esok harinya kita tidak melakukan dosa-dosa tersebut, ya. Atau juga para hadirin membersihkannya dengan cara doa zikir pagi dan petang. Karena di setiap zikir pagi ataupun juga di setiap zikir petang ada doa yaitu yang disebut dengan Ummul Istighfar. Ibunya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai selesailah, ya. Itu jadi dibaca di setiap pagi dan petang. Bahkan keutamaan bagi orang yang membaca Ummul Istighfar ini para hadirin, yaitu Allahumma anta rabbi sampai selesai, mudah-mudahan dia akan dihapuskan dosanya dari petang sampai ke pagi kalau dibaca di pagi. Kalau dibacanya di petang, maka dari pagi sampai petangnya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus terjaga, ya, atau dihapuskan terus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-70, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka para hadirin diganti oleh Allah dengan kebajikan, ya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Atau dikatakan juga innal hasanat yudhibnas sayyi'at, ya. Kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Jadi kalau dalam keseharian kita
banyak kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan dosa yang kita tidak ketahui akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan para hadirin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, maka niscaya engkau akan sedikit tertawa dan akan banyak apa? Menangis, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui para hadirin banyak perkara yang terkadang kita tidak mengetahuinya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Itu apa para hadirin? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga atau menjaga, ya, pasukan kaum muslimin dari serangan musuh, ya. Nah, maka ini pun akan dilindungi dari api neraka. Dan para ulama menjelaskan para hadirin, kita diusahakan, ya, itu agar mudah menangis. Kita latih baik ketika mendengar ayatullah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya tentang azab, tentang kisah-kisah terdahulu yang diazab dengan sangat keras. Kita usahakan, kita dengar, kita tadabburi dan kita teteskan air mata kita, ya. Ataupun juga ketika di malam hari misalnya, ya, ketika kita berdoa, kita meminta ampun atas dosa-dosa kita yang banyak kita lakukan, usahakan keluarkan air mata. Karena dengan mudahnya keluar air mata para hadirin ketika kita mengingat Allah, ketika kita ingin diberi ampunan oleh Allah, atau ketika mendengar ayatullah, maka itu menjadi tanda hati kita ini lembut dan mudah. Dan mudah-mudahan itu menjadi tanda para hadirin, yaitu kita mudah menerima ajakan kebaikan, ya, menerima nasihat dari orang, ya. Maka usahakan para hadirin agar kita menangis ketika yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh para hadirin, ya, barulah ini kita masuk sekarang ke amalan-amalannya, ya. Amalan-amalan hariannya. Kalau tadi adalah amalan-amalan yang global yang akan terus-menerus kita mendapati amalan tersebut. Bukan kita saja, bahkan ya memakmurkan pula orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu yang ketujuh, berzikir ketika kita akan tidur atau bangun tidur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, ya. Kemudian para hadirin berdoa Allahumma sampai selesai itu wa ahya, ya. Ya Allah, dengan namamu aku mati, yaitu tidur, dan aku hidup, bangun. Dan ketika bangun beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi sampai wa ilaihin nusyur, ya, yang tadi disebutkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan, menidurkan kami, ya, dan hanya kepadanya lah dikumpulkan. Jadi para hadirin, di awal mula kita dibangunkan itu mulailah dengan tasbih, tahmid, ya. Itu diantaranya dengan memuji Allah, yaitu dengan alhamdulillah. Ya, ini sebagai awal yang baik para hadirin. Ya, tidak langsung bangun cek handphone misalnya, ya. Tidak membaca tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bangun misalnya langsung mengecek dompet ya, atau yang lainnya. Nah, itu bukan salah satu amalan harian seorang muslim, ya. Maka kita isi para hadirin dari mulai bangunnya saja kita sudah memulai dengan yang baik, yaitu dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang berikutnya para hadirin yang ke-8, yaitu niat untuk bangun malam ketika hendak tidur, kemudian bangun untuk sholat malam dan membangunkan istri atau suaminya, serta berdoa seraya memohon ampun kepada Allah, ya. Nah, di poin yang ke-8 ini para hadirin, dalam ringkasnya itu adalah tahajud, ya. Kita maksimalkan, kita ikhtiarkan itu agar selalu di setiap malam kita isi dengan tahajud, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nah, sabda ini para hadirin sudah disebutkan tadi di
poin yang pertama, bagaimana niat seorang yang akan sholat malam namun tidur, ya, yaitu menjadi mendahulunya itu menutup malamnya dia dengan tidur karena kecapean atau keletihan sehingga dia tidak bisa bangun untuk sholat malam. Karena niatnya dia akan sholat malam tetap akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang para hadirin untuk niat ini ya bukan hanya misalnya kita bilang saya niat nih untuk sholat malam, tapi alarm tidak disiapkan misalnya, ya. Ataupun juga malamnya kita makan terlalu banyak misalnya, ya. Ditambah lagi dengan begadang, kita tidur baru jam 1 tapi kita jam setengah 3-nya mau tahajud. Nah, maka ini bukan termasuk kategori hadis tadi. Yang termasuk kategori hadis tadi adalah diniatkan itu dengan sungguh-sungguh. Dia sudah menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan. Misalnya selepas Isya dia istirahat, ya. Kemudian memakan dengan makanan yang cukup. Ya, dia memasang alarm atau mengingatkan istrinya, ya. Kemudian juga di aktivitas kesehariannya tidak terlalu berambisi misalnya untuk mencari dunia dan isinya misalnya. Nah, maka hal-hal tersebut ketika dilewati dengan tidurnya, mudah-mudahan itu tetap dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perlu ada ikhtiar ya dalam kita untuk bangun malam. Kemudian masih di poin yang ke-8 ya tentang salat tahajud ini para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma." Ya. Ini yang pertama bagi laki-laki para hadirin, yaitu Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu salat dan membangunkan istrinya, ya. Lalu istrinya pun salat. Kalau istrinya ini enggan para hadirin kata Rasulullah, ya, dan suaminya ini memercikan air ke wajahnya, Allah akan merahmati ya orang tersebut, yaitu suami atau laki-laki tersebut. Ya, jadi nggak apa-apa, percikin sedikit, jangan langsung diguyur pakai gayung ya, otomatis bukannya tahajud malah berantem. Jadi sedikit saja percikan airnya ke wajahnya, ya, untuk membangunkan. Ya, kalau mulai emosi kita bawakan hadisnya, ya, agar luluh lah, mudah-mudahan insyaallah. Begitupun para istri, ya, di sini rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhiha al-ma, ya. Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu salat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka sama, dipercikan sedikit air saja ke suaminya agar terbangun dan mengerjakan salat malam, ya. Nah, tentunya para hadirin hadis ini harus saling ada edukasi, ya. Pemberitahuan terlebih dahulu kepada istri kita ataupun juga sebaliknya kepada para suami, ya. Jangan misalnya kita mau mulai nih sholat malam di malam ini misalnya. Sebelum-sebelumnya mohon maaf belum pernah sholat malam. Tanpa pengetahuan kepada istri kita bangun langsung dipercikin, ya gagal, ya. Maka perlu ada edukasi terlebih dahulu sebelum tidur, misalnya kita bawakan hadis ini, kita jelaskan tentang keutamaan sholat malam, ya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut ya saling amar ma'ruf di antara keluarga kita, dan tentunya itu menjadi fondasi keluarga yang menjadi sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala hina yastayqidh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a stujiba lah. Fa in qama fatawadda'a thumma shalla qubilat salatuhu." Barang siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari lalu ketika bangun ia mengucapkan tadi ya la ilaha illallah sampai para hadirin wala quwwata illa billah, ya. Maka apa yang didapat para hadirin? Di sini dikatakan ya tidak ada ilah yang berhak tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian ia mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, atau ia berdoa dengan doa apa saja maka ia akan dikabul. Ya, jadi kalau bangun di tengah malam atau kita terbangun di tengah malam para hadirin, kita tadi ucapkan tahlil, tasbih, tahmid, ya, yang sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Maka
ketika setelah itu kita sholat tahajud dan kita berdoa memohon ampun dan meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan dan diterima sholat kita, ya. Maka pentingnya kita para hadirin mengisi ya amalan-amalan harian kita dengan sesuatu yang bermanfaat, walaupun itu di tengah malam. Ya, walaupun itu misalnya kita bangun hanya setengah jam saja atau 15 menit atau 20 menit. Tapi kita isi dengan apa yang dituntunkan atau diajarkan oleh Rasulullah, maka mendapatkan banyak sekali keutamaan ya yang Allah berikan insya Allah kepada kita. Sudah masuk ya? 2 menit. Kemudian yang kesembilan para hadirin, yaitu kita gemar membantu dengan cara memberi makan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilu al-arham, wasallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulul jannatu bisalam. Ya. Hai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah tali kekerabatan, dan sholatlah di waktu malam, yaitu tentunya ketika manusia dalam keadaan tidur, misalnya kalian masuk surga dengan salam, yaitu dengan keselamatan. Ya. Maka para hadirin, ya latihlah kita ataupun juga yang di rumah istri kita ketika memasak misalnya, sisihkan sedikit. Ya kita beri tetangga, kita beri kerabat, apalagi misalnya di sekitar kita ini banyak orang yang susah. Ya, banyak orang yang makan aja sulit misalnya. Maka kita sisihkan sedikit ya dari apa yang kita punya, terlebih lagi apalagi Allah berikan banyak harta yang kita punya. Ya, masak tidak seberapa, sedikit saja kita buat mau 5 box, 10 box, 20 box, itu besar kecilnya bukan menjadi tolak ukur para hadirin, akan tetapi bagaimana kepedulian kita dan keikhlasan kita ketika membantu itu menjadi nilai dari amalan tersebut ya. Kemudian para hadirin yang ke-10 ya, sebelum azan yang terakhir, membaca Al-Qur'an atau ayat dan surat tertentu ya. Nah, dalam membaca Al-Qur'an para hadirin yang kita ketahui, Al-Qur'an ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya satu hurufnya saja yang kita baca dikali lipatkan menjadi 10 kebajikan ya, sebagaimana sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang alif lam mim. Alif lam mim ini bukan satu huruf, akan tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Dan setiap hurufnya dikali 10 kebajikan ya. Jadi sudah semestinya kita merutinkan bacaan Al-Qur'an. Ya, di setiap misalnya selepas sholat subuh, setiap di perjalanan misalnya ketika kita berangkat dari rumah menuju kantor, apalagi kalau ada supir misalnya. Itu waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ataupun misal kita menggunakan kereta api, fasilitas umum, bisa kita membaca Al-Qur'an. Ya. Akan tetapi kita perhatikan ya, tempat-tempat jangan sampai di tempat-tempat yang tidak layak kita membaca Al-Qur'an kita membaca. Takutnya kita tidak menjaga adab-adab dalam memelihara dan menjaga Al-Qur'anul Karim ya. Ataupun kalau tidak membaca, untuk menenangkan dan menenteramkan hati kita, kita setel ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terpenting kita dengarkan, baik dengan headset, baik di mobil ya. Dan juga para hadirin di waktu-waktu lainnya, yang terpenting usahakan dalam satu hari itu kita membaca dan mentadaburi kalamullah ya, sehingga para hadirin dalam setiap hari kita insya Allah kita mendapat kebajikan-kebajikan dan kebaikan yang sangat banyak. Kalau satu hari kita baca satu halaman saja, kita tinggal kalikan satu huruf 10 kebajikan, dan dalam satu halaman beberapa banyak. Apalagi kalau kita rutinkan dalam satu bulan satu kali khatam Al-Qur'an ya. Apalagi dengan kita rutinkan dalam setiap ba'da sholah, misalnya 1 juz atau 2 juz atau yang lainnya, maka akan terus bertambah kebajikan-kebajikan yang akan kita dapatkan. Ya, kita simak azan dulu terus kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya sedikit lagi poinnya insyaallah. Kita ulangi tadi poin yang ke-10, yaitu adalah kita mengisi hari-hari kita dengan bacaan Al-Qur'anul Karim ya, atau mentadaburinya atau memahami isi dari kalamullah tersebut, sehingga kita akan banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah, yaitu satu huruf dikali lipatkan menjadi 10 kebajikan ya. Kemudian para hadirin, amalan lain yaitu adalah kita menyikat gigi, membersihkan gigi kita, menyempurnakan wudhu, serta berdoa dengan doa setelah wudhu lalu sholat 2 rakaat ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb." Ya, siwak itu membersihkan mulut dan meridhakan Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka untuk siwak di setiap kali wudu. Ya. Maka para hadirin, ya siwak ini menjadi sunnah, ya sehingga ya kita perlu melakukan hal tersebut atau minimal kita membersihkan gigi kita. Misalnya kalau kita sebelum sholat ini makan, ya baik makanan ringan atau makanan berat, maka kita sikat gigi kita terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru bisa berangkat ke masjid. Yang lebih afdal, yang lebih sunnahnya adalah itu dengan siwak sebelum wudhu, misalnya kita bersihkan, terus kita wudhu dan kita baru melakukan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan sunnah lainnya sebelum melakukan takbiratul ihram. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man tawadda'a mithla wudu'i hadza, thumma qama fa shalla rak'atain, la yuhadditsu fihima nafsah, ya la yuhadditsu fihima nafsahu bi syai', ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya jadi wajib kita ketika wudu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah sekarang buku-buku sudah ada ya para hadirin, dengan gambarnya, baik poster juga sudah ada. Kita tinggal lihat dan kita pelajari agar keutamaan nanti yang akan disebutkan ini akan kita bisa meraihnya insya Allah. Ya. Kemudian setelah kita berwudu, kita berdiri sholat 2 rakaat, ya para hadirin. Di mana dalam 2 rakaat sholatnya itu ia tidak bercerita-cerita tentang sesuatu kepada dirinya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, maksud dari sholatnya itu ia tidak bercerita-cerita adalah tentunya dengan sholat yang khusyuk, ya, dengan sholat yang benar, ya para hadirin. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya akan diampuni. Ya, kalau kita lakukan di setiap kita sholat 5 waktu para hadirin, maka dari sholat ke sholat insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, maka besar sekali keutamaan orang yang melakukan wudhu sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai niatnya membasuh muka, mencuci tangan, mencuci kaki, itu semuanya harus sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin ada keutamaan lagi bagi orang yang zikir setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayatawaddau fayuhsinu tahur, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, thumma yastaghfirullaha bidzalika dzamb illa ghafarallahu lah." Tidak ada seorang hamba yang berbuat suatu dosa, kata Rasulullah, lalu ia wudu dengan wudu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, itu dengan wudu yang baik, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosanya, kecuali Allah akan mengampuninya. Ya. Maka para hadirin, dalam hadis lain disebutkan antara doa bainal azan wal iqamah itu menjadi doa yang diijabah, menjadi waktu-waktu yang sakral yang akan diijabah doa-doa kita. Maka kita manfaatkan, baik minta pengampunan ataupun juga meminta doa-doa yang lain yang Allah ajarkan lewat Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik lewat Al-Quran ataupun juga doa-doa yang sahih lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan kita datang ke masjid misalnya hampir setiap 5 waktu itu ketika sudah iqamah. Sayang para hadirin. Ya, maka kita tidak mendapatkan keutamaan tadi. Dari mulai wudu, sholat 2 rakaat, berdoa, baru iqamah. Ya. Nah kalau kita datangnya iqamah sudah lewat kesempatan itu, sayang. Ya, maka usahakan setiap waktu sholat, ya kita bisa melakukan amalan tadi, wudu dengan baik, kemudian berdoa setelah wudu, kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, baik meminta pengampunan. Keutamaannya tadi akan diampuni dan diijabah doa-doa kita, ya.
Nah, itulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan harian seorang muslim ya, baru sampai poin yang ke-11. Insyaallah masih ada poin-poin berikutnya, itu kurang lebihnya sampai poin ke-30 ya. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu saja para hadirin yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pemerhatian untuk kita semua ya, agar keseharian kita bisa kita isi insyaallah dengan amalan-amalan saleh yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai akan tidur itu berkualitas dan menjadi pahala semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.